Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang adab menggunakan sosial media. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang ketiga, mempresentasikan adab menggunakan media sosial dalam Islam. Dan yang terakhir, membiasakan diri menjaga adab dalam menggunakan media sosial. Oke, kita langsung ke materi pertama, yakni tentang pengertian adab. Adab itu apa sih? Adab adalah konsep penting dalam budaya dan ajaran Islam yang merujuk pada etika, sopan santun, dan perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Adab mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berbicara, berinteraksi dengan orang lain, dan bertindak dalam berbagai situasi. Dalam konteks Islam, adab tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga mencakup hubungan dengan Tuhan dan lingkungan sekitar. Memiliki adab yang baik dianggap sebagai cerminan dari iman dan kepribadian yang mulia. Oleh karena itu, pendidikan adab seringkali ditekankan sejak dini dalam keluarga dan lembaga pendidikan untuk membentuk individu yang berperilaku baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya, apa sih itu media sosial atau sosial media? Sosial media adalah platform atau aplikasi online yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun jaringan dengan individu lain di seluruh dunia. Melalui sosial media, pengguna dapat membagikan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan tautan yang dapat dilihat dan dikomentari oleh pengguna lain. Beberapa platform sosial media yang sangat populer termasuk Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Sosial media juga berperan penting dalam komunikasi massa, pemasaran digital, dan sebagai sarana untuk membangun komunitas berdasarkan minat atau tujuan tertentu. Selain itu, sosial media sering digunakan untuk menyebar informasi secara cepat dan luas, membuatnya menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam masyarakat modern. Kemudian selanjutnya, adab menggunakan sosial media. Nah, menggunakan media sosial atau sosial media dengan adab yang baik sangat penting untuk menjaga interaksi yang sehat dan positif di dunia maya. Apa aja sih? Yang pertama, yang harus ditekankan, selalu ingat untuk bersikap sopan dan menghormati orang lain. Meskipun Anda tidak setuju dengan pandangan mereka, hindari penggunaan bahasa kasar atau ofensif yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, penting untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya guna mencegah penyebaran berita palsu atau hoaks. Adab yang ketiga, batasi informasi pribadi yang Anda bagikan di media sosial untuk melindungi privasi. Adab yang keempat, gunakan medsos dengan sewajarnya. Jangan sampai karena kita terlalu sering menggunakan atau mengakses media sosial itu sampai melalaikan ibadah. Kemudian selanjutnya, dalam surat Al-Ahzab ayat 70 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ayat ini mengajak orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menekankan pentingnya mengucapkan kata-kata yang benar dan tepat. Ini erat kaitannya dengan salah satu adab bersosial media. Kemudian selanjutnya, dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang memberikan panduan penting mengenai verifikasi informasi. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Kemudian selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif terkait penggunaan media sosial. Dampak positif yang pertama, ketika kita menggunakan media sosial, itu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Yang ketiga, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Yang keempat, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan biayanya pun terhitung lebih murah. Yang kelima, media sosial ini sekarang banyak digunakan sebagai platform jual beli online. Kemudian selanjutnya dampak negatif penggunaan media sosial. Yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Jadi karena kecenderungan memainkan media sosial, jadi orang yang berdekatan pun terasa jauh. Kemudian yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena fokusnya ke layar handphone. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat, sampai bisa menimbulkan konflik kalau yang disebarkan itu mungkin berita-berita bohong. Yang kelima, masalah privacy. Kemudian yang terakhir, hikmah menjaga adab dalam menggunakan media sosial. Jika kita bijak dalam menggunakan media sosial, tentunya mendatangkan banyak hikmah di antaranya. Yang pertama, terhindar dari berita yang tidak benar atau hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, akan terjalin hubungan yang harmonis. Yang keempat, terhindar dari unsur diskriminatif, terutama yang berkaitan dengan sara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.